Li, kalau di kitab sucimu itu Yesus ngaku, akulah Tuhan dan sembahlah aku mau masuk Kristen. Ditunjukin nih Mas, ada ayatnya. Yesus ngaku dia Tuhan, dia bilang akulah Tuhan gitu kan. Terus temanku cuma biasa aja gitu, dia bilang gini, emang kamu yakin aslinya emang gitu? Kamu yakin itu nggak ada yang rubah-rubah? Dia ulangi lagi, kamu yakin? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngaji cerdas, saya terlahir dengan nama Natalia Iriani. Alhamdulillah, saya mu'alaf dari tahun 2016, latar belakang Kristen Protestan, dan sekarang nama saya Khadijah. Dari gereja mana? Saya dulu kalau nama gereja saya nggak bisa sebutkan ya. Kalau gereja itu ada macam-macam tuh sektornya apa? Iya, gerejanya Protestan, tapi di sini saya sangat menjaga betul ya, karena sampai sekarang pun walaupun saya sudah masuk Islam, hubungan baik dengan pendeta itu masih terjalin banget. Takutnya pendeta saya dicap pendeta yang gagal gitu ya, karena jangan sampai lah kayak gitu. Alhamdulillah, bukan alhamdulillah ya kalau kayak gitu ya dulu ya. Dulu karena terlalu mencintai Yesus ya, bisa dibilang ya. Karena terlalu mencintai Yesus, dulu saya tuh melihat apa yang diajarkan dari gereja, apa yang diajarkan dari latar belakang keluarga saya. Nah, papa saya itu kan dari LSM Kristen. Jadi dengan aktifnya papa saya di pelayanan, itu pun ngebentuk aku juga aktif juga gitu di gereja gitu ya. Aktif di gereja, semakin melihat kasih Yesus yang begitu nyata gitu ya. Jadi cinta banget dengan Yesus gitu, melayani mulai dari musik, dari semuanya lah ya, aktivis-aktivis gereja kayak ada ibadah apa gitu, selalu terlibat gitu ya, di pemuda, dari sekolah minggu juga itu udah terlibat. Nah tapi karena saking ini ya, merasa hati itu cinta banget sama Yesus, itu deket banget sama Yesus, di situ membuat inisiatif aku tuh semakin merasa aku harus kenal betul Yesus itu gimana sih, Yesus itu siapa sih, kayak gitu. Nah itu pun juga latar belakang terbesar yang membuat aku itu memutuskan untuk menjadi mu'alaf gitu, karena mencari tahu Yesus itu siapa kayak gitu. Sejauh apa orang mencintai Yesus kan? Orang juga agama yang orang-orang Kristen pasti mencintai Yesus kan, pada umumnya. Umumnya. Nah sejauh mana Mbak Khadijah ini mencintai Yesus dengan tindakan, kan nggak mungkin dengan ungkapan aja. Iya. Dengan tindakan itu sejauh mana? Dengan ini selalu membaca Alkitab ya, kalau bisa dibilang Bible lah ya, membaca Bible, kitab suci saya yang lama ya kan. Jadi dulu memang keluarga itu ngebentuk aku itu tiap pagi bangun tidur harus baca kitab suciku yang lama itu, harus baca Bible. Dulu udah biasanya disuruh sama mama dari kecil. Jadi mama papa nyuruh dari kecil gitu, diajak, begitu udah semakin dewasa kan dari kecil, jadi udah besar baca terus, sudah kebiasaan, rutinitas gitu ya. Jadi kayak udah ya udahlah sehari-hari gitu, kalau nggak ngelakuin itu kayak ada yang kurang gitu. Jadi pagi terus malam juga mau tidur kayak gitu. Nah tapi itu aja tuh nggak cukup gitu. Nah karena merasa ya itu cinta banget sama Yesus. Yesus itu yang saya dikenalkan, Yesus adalah sosok sebagai Tuhan yang harus disembah. Sementara saat saya membaca apa yang Yesus katakan di dalam kitab suci, tapi ini jarang banget dibahas sama pendeta gitu. Karena ayat-ayat di dalam ibadah gereja kan kebanyakan cuma tentang kasih, tentang gimana kita hidup secara bersosialisasi kan kayak gitu ya. Tapi ternyata ada ayat-ayat mengenai tentang cerita-cerita Yesus itu yang ngebuat aku mengenal ini beneran Tuhan gak sih? Itu pada waktu apa tuh? Itu mulai dari kecil sebenarnya. Jadi dari masih zaman SD itu juga udah sering banget
memikirkan gitu, memikirkan siapa sih Yesus itu gitu. Karena aneh banget kalau diperkenalkan katanya Yesus itu Tuhan. Sedangkan waktu sekolah minggu gitu ya, sering diajarkan doa Bapa Kami, hal-hal simpel lah ya, doa Bapa Kami. Masih ingat, Bapa Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu gitulah ya. Ibumu seperti surga. Dulu agamanya Kristen. Iya, bisa. Jadi kalau mau dicek-cek, mau dites-tes gitu ya, ngomong apa tiba-tiba disuruh sebutin, Bisa. insya Allah masih inget, masih bisa gitu. Oke ya. Nah jadi dari hal simpel kayak doa Bapa Kami kan diajarin dari kecil banget ya. Itu aku melihat ini kok Yesus berdoa. Katanya Yesus itu Tuhan. Tapi dia masih berdoa kepada Bapa. Bapa yang kalau diperkenalkan dalam Trinitas itu kan adalah Allah ya, Allah Bapa gitu ya. Di situ aku mikir, Tuhan kok gini amat sih? Tuhan kok masih harus berdoa sih kepada Tuhan lagi gitu kan? Ini yang bener aja, kayak di akal sehat itu kayak udah nolak gitu, dari kecil aja tuh udah berpikir-pikir gitu. Cuma kalau dibilang mau mengutarakan kok gini, dibilang kalau ragu itu dosa. Jadi lebih baik cuma mikir sendiri, disimpan sendiri, hanya merasa ampuni aku Tuhan, aku udah meragukanmu, kayak gitu aja. Nah tapi terus baca lagi, nggak cuma itu, nggak cuma dari doa Bapa Kami. Sebenarnya kalau dari doa Bapa Kami aja tuh udah mencakup semua hal sih sebenarnya. Kayak Yesus berdoa kepada Bapa, Yesus pun juga sempat di dalam doanya, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tuhan kau minta makan. Dari situ udah mulai. Iya, Tuhan kau minta makan kan gitu. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Itu aku akal sehat tuh benar-benar menolak ketuhanan Yesus di saat aku tuh berdoa Bapa Kami gitu loh. Padahal juga lagi taat-taatnya ya. Iya, lagi taat-taatnya. Dan doa Bapa Kami itu kan tiap hari lah. Intinya kalau kita seminggu sekali kan, kami dulu minimal seminggu sekali di gereja kayak gitu. Tapi rata-rata tiap hari itu dibawa gitu loh, dalam doa pagi, doa malam itu dibawa. Jadi banyak hal-hal yang bingung, ini kok ngenes gitu ya, kok gitu amat gitu ya. Terus dari cerita-cerita Yesus juga pernah diceritakan di ini ya, kisahkan Yesus itu dulu kan pernah kelaparan. Nah, jadi Yesus itu lapar, terus dia itu ngelihat pohon ara dari jauh gitu kan. Karena dia lapar, ngelihat pohon ara kan pasti yang dipikiran pengen makan. Nah, ternyata dia udah sampai pohon ara itu, udah deket, ternyata nggak ada buahnya. Nah, jadi ini aku mikir lagi nih, ini kok kalau Tuhan itu pasti kan maha tahu, Tuhan itu pasti nggak pernah lapar. Ini Yesus itu yang katanya Tuhan, ternyata dia kelaparan. Aneh. Kalau Tuhan tuh nggak mungkin lapar gitu loh, sedangkan Yesus lapar. Nah jadi kalau teman yang punya akal sehat pasti bisa memilih, apakah pantas Yesus yang lapar dijadikan Tuhan gitu, disebut sebagai Tuhan, disembah sebagai Tuhan, apa pantas kan kayak gitu. Terus yang dia kena prank pohon ara gitu ya, dikirain ada buahnya ternyata nggak ada, apa pantas itu adalah Tuhan, sedangkan Tuhan itu maha tahu. Jangankan pohon ara ya, apapun lah, yang bulu mata aja nih semua ada berapa gitu ya istilahnya gitu ya, rambut segala macam itu pasti dia tahu gitu kan. Apa yang akan terjadi pasti dia tahu. Ini kok nggak tahu gitu. Nah ini akal sehat pasti akan menolak. Ini cuma manusia. Nah tapi ya itulah dengan hebatnya doktrin ya. Hebatnya doktrin itu tertancap di pikiran tuh Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Nah, udah mulai tuh. Enggak, jadi keraguan-keraguan gitu tuh selalu ragu, tapi dengan doktrin Yesus itu kan 100% manusia, 100% Tuhan gitu ya. Jadi yang aku berpikir untuk memerangi akal sehat gitu ya, dan takut ragu itu dosa, jadi mikirnya ya mungkin tuh kemanusiaannya. Nah tapi di situ pun ada yang menganggap kan di situ Yesus melakukan mujizat, mengutuk pohon ara itu terus kering selama-lamanya kan, tidak berbuah lagi. Itu pun kalau aku mikir itu ketuhanannya, kayaknya
nggak ada yang spesial gitu loh. Dari sifat-sifat ketuhanan kayaknya enggak. Karena kalau kita baca di perjanjian lama pun, apalagi cerita-cerita sekolah minggu, banyak nabi-nabi terdahulu pun juga melakukan mujizat dengan izin Tuhan, dengan izin Allah, kan kayak gitu. Jadi itu benar-benar yang semakin mengenal Yesus, semakin mencintai Yesus, semakin berpikir ini beneran Tuhan atau Yesus hanya manusia? Dia Tuhan atau hanya utusan Tuhan? Kayak gitu-gitu. Jadi itu dari SD itu mikir-mikir kayak gitu. Terus sampai besar berpikir dan Allah itu memudahkan hidup aku tuh dengan lingkungan orang-orang yang baik gitu loh. Jadi alhamdulillah ditempatkan dengan orang yang mayoritas muslim gitu ya. Terus dengan orang-orang di pihak gereja pun juga ternyata tempat denominasi aku gereja itu pendetanya pun jujur gitu loh. Tapi dulu ada yang aku lupa nih. Jadi dulu waktu aku masih SD pun dulu sempat nanya ya ke guru sekolah minggu aku tuh, sempat aku nanya gini, Bu, ini kalau aku baca, kan ada ayatnya di Markus 12 ayat 29. Kan Yesus sendiri ngomong, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Di situ aku tanya sama guru sekolah mingguku, tanya sama guru agamaku. Aku bilang, Bu, ini Tuhan kita kok Yesus. Ini di Alkitab, di Bible ini ya, tapi dulu bilangnya sih Alkitab karena selalu diajarnya itu namanya Alkitab gitu ya. Di Alkitab, Yesus itu ngomong, Tuhan Allah kita. Kok diajarinnya Tuhan itu Allah? Mayoritas kan muslim dan dulu aku sekolah negeri ya, jadi aku bilang ke guruku, ini berarti Tuhannya kita sama Tuhannya orang Islam sama dong, sama-sama Allah. Kalau orang Islam bilangnya Allah, kalau di Indonesia kan tulisannya Allah gitu, sama dong. Tapi tetap dibilang, ya Tuhan kita ya Yesus, kalau kamu ragu kamu dosa. Gitu ya? Iya, kalau kamu ragu kamu dosa. Kayak gitu. Jadi pertanyaan kayak gitu sering keinget gitu loh. Jadi setiap mau nanya, iya nanti kalau ragu dosa. Setiap mau nanya kalau ragu dosa. Jadi sering gitu nanya-nanya kayak gitu tuh mau ragu dosa gitu nanti. Jadi ya udah, ya lanjut cerita ya sampai aku udah sampai besar gitu kan. Semakin kadang kalau berdoa di gereja juga khusyuk banget. Sampai nangis-nangis saking cintanya sama Yesus itu ya, merasa kayak iya nih Yesus sudah nebus dosa aku gitu ya. Jadi kan merasa kayak hutang nyawa gitu lah ya, kayak seolah-olah gitu ya, seolah-olah gitu. Tapi kadang pun di pikiran juga bingung juga. Nggak masuk akal juga gitu. Karena gimana bisa dibilang kebenaran kalau tidak ada keadilan? Maksudnya? Nah, karena gimana bisa sebuah keyakinan yang kita yakini itu benar, ternyata di dalamnya ada ajaran yang dimana orang yang bersalah tidak mempertanggungjawabkannya, justru malah orang yang suci yang tidak bersalah itu harus dihukum, menanggung semuanya. Itu nggak adil. Nah, itu nggak adil. Jadi di situ aku merasa kebenaran seperti apa ini? Memaksakan kebenaran, ini pembenaran atau kebenaran? Karena nggak adil banget gitu, merasa sakit gitu, kok saya yang dosa, kok Yesus yang dibunuh gitu ya, Yesus yang mati disalib gitu kan. Kalau dibilang dibunuh pun juga sebenarnya panjang ceritanya. Katanya enggak, Yesus memang menyerahkan, tapi kalau kita mau teliti juga menyerahkan diri sendiri gimana, toh dia juga dilaporin sama muridnya Yudas itu kan, yang katanya pengkhianat. Ya panjang lah sebenarnya cerita-cerita yang membuat, kalau mau mikir sebenarnya aneh banget gitu loh. Jadi kayak nggak mungkin lah kayak gitu. Masa kalau dia memang rela disalib, kenapa dia sempat berdoa beberapa kali? Dan setiap cerita-cerita Yesus selalu berdoa, dia selalu berserah diri kepada Bapaknya gitu kan, selalu menyerahkan, ya Bapa gitu kan, biarlah kehendakmu yang jadi, jangan kehendakku yang jadi. Semakin memperjelas Yesus itu ada sosok yang mengendalikan dia. Yesus itu ada sosok yang mengatur Yesus gitu loh. Nah, jadi tuh mikir-mikir aneh juga, tapi belum berani terlalu serius mempelajari dulu, cuma merasa aja gitu. Mungkin sih
teman-teman yang nonton di sini, mungkin yang juga masih menyembah Yesus sebagai Tuhan, mungkin tanpa disadari pernah kayak merasakan apa yang aku rasakan mungkin ya. Bahkan kayak pengakuan iman rasuli juga. Kan tiap minggu tuh kan ada. Masa di situ Yesus duduk di sebelah kanan Allah gitu kan. Bapa yang Maha Kuasa kan digituin. Ada kalimat seperti itu. Jadi di situ aku dulu pernah ngobrol sama kakakku, semoga Allah berikan dia hidayah. Belum. Semoga Allah memberikan dia hidayah. Ini dulu pernah kakakku dulu ngobrol sama aku, dulu masih zaman-zaman masih single-single semua nih. Oh. Jadi merasa gini, kenapa ya? Kok Yesus itu kok naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Ngapain dia di sebelah kanan Allah? Kenapa kok nggak dia aja yang Allahnya langsung? Kenapa? Kenapa kok ada kanan? Berarti itu ada dua apa gimana gitu kan? Iya, aku sama kakakku itu dulu sempat ngobrol kayak gitu, terus iya juga ya. Kok gitu ya? Aneh ya? Iya, aneh. Jadi kalau saat itu tuh mikir iya aneh gitu. Terus langsung sama-sama mengingatkan gitu. Dulu mengingatkannya gini, udahlah nggak usah dipikirin, nanti kita kalau mikir kita dosa lagi. Ya udah deh nggak usah mikir, takut dosa. Kayak gitu. Jadi hal-hal yang aneh kayak gitu tuh cuma sepintas kayak gitu. Tapi ya memang lah ya, karena memang mungkin ya jelas Allah itu kan memberikan kita akal ya. Allah tuh jelas memberikan kita akal. Kalau kita benar-benar mau memakai apa yang Allah berikan kepada kita, mungkin kita mau mencerna gitu. Kalau kita nggak egois gitu ya. Nah, sampailah di tahap-tahap aku serius cari kebenaran itu. Nah, itu waktu aku udah kerja, itu dulu aku punya temen, itu tuh temanku tuh hampir tiap hari bareng terus lah gitu ya. Teman kerja Muslim. Nah, itu pun ada juga yang cewek, ada juga yang cowok gitu ya. Tapi emang hari-hari perginya sama mereka terus gitu. Nah, terus temanku nih salah satu dari mereka tuh ada nantangin aku gitu. Dia bilang, Li, di kitab sucimu itu ada yang aneh loh kok, katanya. Tiba-tiba nanya gitu. Dia bilang gitu. Ada yang aneh apa? Aku bilang gitu. Biasanya kita nggak pernah ngomongin kayak serius tentang keyakinan gitu, nggak pernah gitu. Tapi kalau aku ngeledekin keyakinan dia sering dulu. Sering. Aku kalau ingat dulu ya Allah bener-bener bego banget gitu. Aku hanya karena Islamfobia gitu ya. Padahal teman-temanku yang Islam itu kan baik-baik semua gitu loh ke aku. Teman-temanku tuh muslim-muslim yang taat, dan mereka nggak pernah cari masalah gitu sama aku. Bahkan aku Kristen sendiri, mereka tuh nggak pernah mengasingkan aku atau mungkin jijik sama aku, itu juga nggak pernah. Tapi aku tuh sering recokin mereka gitu. Nah, jadi waktu itu temanku itu bilang gini, di kitab sucimu tuh ada yang aneh loh. Aku tanya, apa sih yang aneh? Maksudnya apa yang aneh? Iya, kitab sucimu tuh ada yang aneh. Kalau ada yang kontra katanya. Kontra gimana? Kalau semakin kamu baca, kamu nanti akan ngelihat semakin banyak kontradiksi isinya. Masa sih gitu kan? Ya udah, tapi dia juga nggak nunjukin yang mana yang kontradiksi, yang mana yang apa dia nggak nunjukin. Terus aku karena tahu ini temanku tuh nggak pernah bohong gitu loh sama aku gitu. Temenku nggak pernah bohongin aku. Terus ya udah, aku pulang penasaran, zaman browsing kan. Jadi aku carilah di internet, cari di Google. Banyak website itu yang mengedukasi ya tentang Bible itu. Ternyata di sini tuh banyak sekali kontradiksinya gitu loh. Dulu sih waktu aku browsing kisaran 12-an kayaknya aku dapet tuh. Apa aja? Ada tentang ini nih di Tawarik sama di Samuel. Satu Tawarik 21 ayat yang 1 kalau nggak salah ya. Aku lupa sih ayatnya mana tuh. Udah lama nggak lihat lagi. Poinnya apa? Iya, pokoknya di satu Tawarik sama di 2 Samuel itu. Jadi itu diceritakan ada yang menyuruh Daud, ada sosok yang menyuruh Daud untuk menghitung orang Israel.
Nah, jadi yang satunya itu yang menyuruh itu Tuhan. Kemudian yang satunya lagi yang menyuruh itu iblis. Iblis sama Tuhan itu kan dua sosok yang sangat bertolak belakang lah. Ini sebenarnya yang benar yang mana gitu kan? Kalau yang benar iblis yang menyuruh, berarti keterangan yang satunya Tuhan yang menyuruh berarti nggak mungkin benar. Itu kan kedua keterangan berbeda. Jadi benar yang mana, yang Samuel apa yang Tawarik gitu loh yang benar. Dua-duanya berbeda. Kemungkinan salah satu benar atau dua-duanya salah. Karena kalau dua-duanya benar itu nggak mungkin. Karena dua-duanya berbeda. Terus ada juga tentang penyalipan. Nah, di Injil itu kan diceritakan tentang penyalipan Yesus ya. Nah, jadi itu ada perbedaan. Yang satunya tuh ditulis jam 9 disalib. Terus yang satunya lagi tuh jam 12 aja tuh belum disalib. Masih dibawa jalan itu dia, Yesusnya itu. Ternyata memang banyak sekali kontradiksi gitu. Nah, ini sih sebenarnya aku udah pernah bahas juga di channel YouTubeku. Nanti mungkin teman-teman mau lihat ayatnya apa aja, itu teman-teman bisa lihat di channel YouTube Natalia Iriani. Di situ aku cantumin ayat-ayatnya, aku tampilin di situ. Nah, jadi kalau ngelihat itu tuh aku mikir, dulu ngelihat tuh sebenarnya gini sih. Respon aku ngelihat kontradiksi itu tuh, ini kok pertama lihat di web gitu ya, lihat masa sih kayak gini gitu, nggak percaya karena nggak langsung percaya. Bisa aja kan web penyesat, bisa aja kan web yang nggak seneng Kristen ya kan. Jadi aku nggak langsung percaya web, aku langsung lihat ke kitab suciku. Jadi kan aku punya Bible itu, aku buka, iya ternyata benar gini, ternyata ini tulisannya benar gini, kok gini ya. Jadi nggak kemakan website gitu loh. Jadi bener-bener langsung cari ke sumbernya gitu kan. Verifikasi lah. Dan itu responku tuh jadi mikir gini, ini kok kayak gini sih, kok gini amat ya. Karena sebelum aku sampai bener-bener apa yang temanku omongin ke aku gitu ya, katanya kitab kontradiksi banyak yang aneh itu, aku tuh udah punya prinsip gitu loh. Jadi aku tuh punya prinsip yang namanya kitab suci itu harus 100% benar, nggak boleh ada kesalahan sekecil apapun. Karena kitab suci itu kan berisi firman dari Tuhan. Sedangkan Tuhan itu nggak mungkin salah. Nah, kalau ada yang salah berarti itu udah bercampur ulah tangan manusia. Udah nggak bisa dianggap lagi itu sebagai kitab suci. Itu buat aku pribadi ya, kalau buat teman-teman yang nggak masalah silakan. Nah, jadi aku melihat kitab suci yang tiba-tiba kayak begitu, aku waktu itu responku hanya bingung, tapi jujur aku juga ketawa gitu loh. Karena kok lucu gitu, kok iya sih kok kayak gini, apalagi yang satunya Tuhan, satunya iblis gitu ya. Kok gini banget sih gitu kan. Jadi ya juga ya kok kayak gitu ya. Ini kok aneh ya. Jadi aku mikir-mikir mulai ketuhanan itu aneh, Yesusnya kok kayak gitu, kitab sucinya kok juga kayak gitu kan. Kontradiksi. Terus ya udahlah, jalanin aja, tapi masih dalam kehidupan Kristen. Jadi masih ke gereja, masih berdoanya juga masih ke Yesus gitu. Jalan aja seperti Kristen biasanya gitu. Nah, terus udah berapa waktu kemudian itu temanku yang bilang ke aku kitab suci aneh itu, dia ngasih tau lagi ke aku, dia nantang. Dia bilang gini, Li, kalau di kitab sucimu itu Yesus ngaku, akulah Tuhan dan sembahlah aku mau masuk Kristen. Oh gitu? Iya. Nah, temanku ini dia pernah memualafkan satu orang. Nah, jadi satu wanita Kristen itu udah masuk Islam gara-gara dia. Ya, sebenarnya gara-gara hidayah sih. Cuma aku taunya dia mensyahadatkan wasilahnya lah, istilahnya kayak gitu ya. Nah, jadi aku dulu merasa tuh, ini bukan orang sembarangan nih. Kalau dia masuk Kristen, ada kebanggaan tersendiri lah buat aku kalau aku bisa ngajak temanku itu masuk Kristen kan kayak gitu. Jadi aku cari tahu. Soalnya kok kayaknya selama ini nggak pernah ada sih Yesus ngaku akulah Tuhan sembahlah aku, kan nggak pernah ada memang. Nah, terus pas waktu satu hari itu nggak tahu juga kenapa
aku tuh malam-malam tuh kepikiran terus gitu loh, kepikiran dari pertanyaannya temanku. Iya juga, Yesus nggak pernah ngaku dia Tuhan, dan aku mengingat apa yang sudah aku cari-cari tahu tentang kitab suciku, ternyata banyak kontradiksi kayak gitu kan. Aku udah mulai merasa kayaknya aku ini harus masuk Islam deh, karena Yesus ngaku dia utusan, ya kan, di Yohanes 17 ayat 3 gitu, dia ngaku dia utusan. Banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan Yesus itu adalah utusan, Yesus itu adalah hamba Tuhan kayak gitu. Dan aku merasa memang siapa sih yang nggak tahu di Indonesia sini ya, pasti semua tahu, mayoritas Islam mereka memuliakan Yesus itu sebagai nabi, sebagai seorang utusan kan gitu. Jadi aku ngerasa kayaknya aku harus masuk Islam nih. Mulai klik itu gara-gara apa tuh? Nah, itu dulu masih perasaan, dan tapi itu juga nggak langsung minta syahadat. Jadi itu saat itu malam-malam itu aku berdoa, tapi dulu berdoanya tuh aku nggak nyebut nama Tuhan. Jadi aku cuma berdoa, aku tujukan kepada Tuhan semesta alam. Dan dulu tuh benar-benar aku tuh sampai sampai nangis nggak karu-karuan. Dulu tuh keadaan itu tuh benar-benar perang doktrin sama akal sehat kan ya. Jadi aku sampai benar-benar minta petunjuk. Aku minta ampun dulu sama Tuhan. Aku bilang, Tuhan, yang aku tahu, aku itu menghambakan diri aku ini kepada Tuhan semesta alam. Kalau Tuhan yang selama ini aku sembah itu adalah Tuhan yang benar, yang selama ini aku sembah itu sudah Tuhan yang benar, aku minta maaf karena aku sudah meragukan kamu sebagai Tuhan, meragukan engkau sebagai Tuhan. Tapi kalau selama ini saya salah menghambakan diri, sesungguhnya saya hanya menghambakan diri kepada Tuhan semesta alam. Mohon tunjukkan kebenarannya. Jadi setelah malam itu terus tidur gitu ya, nggak tahu juga besok pagi mau berangkat kerja kan, rutinitas ya, mau berangkat kerja, tiba-tiba tuh papaku, padahal aku nggak cerita ke papa, aku nggak cerita ke papaku untuk Pak, mana sih ayatnya Yesus ngaku dia Tuhan, nggak pernah cerita itu. Cuma tiba-tiba aja nggak tahu papa itu nunjukin Alkitab ke aku, nunjukin Bible. Dia bilang, Lia ini baca katanya. Apa ini kamu baca ini? Ya nggak tahu lah, mungkin karena nggak tahu lah apa semua itu yang apa yang menggerakkan itu semua juga nggak ngerti ya. Jadi dulu ditunjukkan, aku baca Yohanes 13 ayat 13. Ternyata di situ bunyinya gini, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Memang katamu itu tepat, memang akulah guru dan juga Tuhan. Nah, itu perkataannya Yesus. Nah, yang aku baca di situ perkataannya Yesus gitu ya. Jadi tuh aku kayak langsung merasa bersalah banget gitu ya. Ya ampun, ya Tuhan, ternyata ada juga ayatnya Yesus itu ngaku dia Tuhan gitu, walaupun nggak ada sembahlah aku gitu ya. Jadi aku tuh kayak ngerasa sebagai manusia yang merasa bersalah banget deh sama Tuhan gitu ya, karena udah ngeraguin ketuhanannya. Ternyata aku bawalah ayat yang tadi ditunjukin papaku. Aku minta ketemu sama temanku itu kan, aku tunjukin, nih mas, ada ayatnya. Yesus ngaku dia Tuhan, dia bilang akulah Tuhan gitu kan. Terus temanku cuma biasa aja gitu, dia bilang gini, emang kamu yakin aslinya emang gitu? Kamu yakin itu nggak ada yang rubah-rubah? Dia ulangi lagi, kamu yakin? Dia bilang gitu, aslinya kayak gitu, nggak ada rubah-rubah. So aku mikir, ribet amat sih, kok malah gitu, kok nggak minta dibaptis sih, kok nggak minta apa sih gitu ya nih orang sih kan. Jadi aku cuma bilang gini, ya aku punyanya kitab suciku ya ini, bahasanya ya udah gini gitu kan. Ya kamu yakin aslinya emang gitu? Terus ya udahlah, karena dia nanyain aku aslinya emang gitu apa enggak gitu kan. Aku ngerasa aku punya PR baru lagi. Aku mencari tahu lagi, ini Yesus ngomong apa sih sebenarnya gitu kan. Nah, aku lihatlah di Alkitab Sabda itu kan ada kitab yang terjemahan lama-lama gitu kan, versi kuno, Ledeker segala macem lah ya, TL, terus APB, banyak banget versi-versi yang lama. Ternyata di situ tuh terjemahannya bukan guru dan Tuhan, guru dan tuan.
Iya, ternyata guru dan tuan. Terus guru dan junjungan kayak gitu. Bukan Tuhan ya. Bukan. Tuan. Tuan. Jadi engkau mengenal aku sebagai guru dan tuan gitu. Kau menyebut aku guru dan tuan, guru dan junjungan gitu. Dan itu banyak gitu loh terjemahan-terjemahan kayak gitu. Yang lama-lama kayak gitu. Nggak tahu juga ini kenapa kok dia tiba-tiba jadi Tuhan. Aku cuma mikirin yang bener yang mana sih? Kok bisa beda-beda gini sih? Nah, terus karena temanku bilang aslinya gitu apa enggak, aku langsung ke Bible Hub. Itu kan ada original teksnya. Di situ aku cari, ternyata memang di situ tulisan aslinya itu kata yang dipakai itu kurios. 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 Nah, ternyata kurios itu aku terjemahin ke bahasa apapun, nggak ada yang menerjemahkan kurios itu sebagai Tuhan. Tapi Tuhan. Tuan. Jadi adanya tuh Bapak, Tuan, terus ke Inggris itu Mister, ke Malaysia itu Enci gitu. Ya? Sir. Iya, Mister kayak gitu. Ke bahasa Inggris Mister gitu kan. Jadi nggak ada yang kamus manapun tuh nggak pernah menerjemahkan dia sebagai Tuhan. Tiba-tiba jadi Tuhan. Jadi tiba-tiba yang Tuan kok jadi Tuhan gitu. Ada sifat ilahiannya ya. Tiba-tiba ketambahan satu huruf maknanya langsung beda jauh. Ciptaan jadi pencipta gitu. Nah makanya aku mikir, ih kok ngeri banget sih. Nggak mungkin lah. Kayak aku misalnya punya tetangga gitu ya, atau enggak nih Mas ya, Mas Asep gitu ya. Tuan Asep terus tiba-tiba Tuhan. iya berapa tahun kemudian gitu terus aku ketemu lagi terus jadi Tuhan Asep, kan nggak mungkin, kocak gitu kan. Jadinya kayak ini apaan sih gitu. Oh berarti ya udahlah, berarti memang Yesus itu nggak pernah mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Yesus memperkenalkan dirinya itu hanyalah sebagai utusan, sebagai guru, sebagai junjungan, sebagai tuan gitu, nggak lebih dari itu. Jadi di situ aku ya udahlah yakin nih, ini berarti memang yang memuliakan Yesus sesuai dengan apa yang Yesus mau, utusan jadi Islam gitu. Walaupun juga nggak langsung syahadat sih, karena Masih, banyak juga. berarti udah 100% tuh udah klik atau masih ada? Udah klik tapi belum 100%. Apa yang buat sebelum? Dulu masih nggak ada feel ke Nabi Muhammad. Apa alasannya? Karena udah terbrainwash kali ya. Salah satu yang Mbak suka apa? Iya, karena zaman aku dulu ya, zaman dulu belum mengenal Islam, maksudnya cuma tahu secara umum ya. Itu ditakut-takutin tuh katanya Nabi Muhammad itu, mohon maaf ya, ini kan apa yang saya tahu dulu ya. Yang dulu saya tahu, ya dibilang Nabi Muhammad itu nggak ada, orang-orang sekitarku dulu sih nggak pernah sampai bilang pedofil gitu, nggak. Cuma bilang katanya tukang kawin, katanya gitu. Terus nikahin janda kaya katanya gitu. Terus apalagi ya, ajaran perang kayak gitu-gitulah. Pokoknya yang jelek-jelek gitu. Jadi dulu tuh kayak ngerasa serem punya nabi yang namanya Muhammad itu. Dulu aku merasakan serem banget, nggak ada feel ke situ. Sampai aku dulu sampai mikir gini, apa aku tetap bukan menuhankan, apa aku tetap pakai kitab suci manapun deh, ajaran agama manapun, tapi jangan Islam deh gitu. Walaupun udah tahu nih yang memuliakan Yesus tuh cuma di Islam ya, sebagai utusan ya, tapi aku masih cari-cari lagi Katolik gimana ya. Karena kan sebelum Protestan Katolik ya, jadi memang dari dulu tuh udah ke brainwash banget gitu ya. Kayak dibilang Islam itu katanya agama perang, nah terus katanya Nabi Muhammad itu kemana-mana pokoknya nyebar Islam itu pakai perang katanya gitu. Terus di pikiran juga ditakut-takutin ini. Tapi dulu ya, dulu sih dibilangin Nabi Muhammad itu tukang kawin, terus nikah sama janda kaya gitu. Jadi kayak seolah tuh kayak ini kok orang yang matre gitu. Zaman dulu ya aku mikirnya ini kok kayak yang dipikirin tuh benar-benar laki-laki yang aduh nggak pantas lah jadi sosok nabi gitu. Terus juga nikah sama wanita yang banyak gitu ya, makanya dibilang tukang kawin lah ini itu gitu ya. Banyak banget lah hal-hal yang negatif kayak gitu, dibilang ajaran teroris, ajaran suka ngebom kayak gitu.
Kan sering media-media itu kan kayak menjelaskan ada teroris, ternyata Islam KTP-nya atau nggak bercadar atau apalah katanya gitu. Jadi memang yang aku pikirin dulu ngeri banget mau masuk Islam tuh, tapi ngeri banget kalau punya nabi kayak gitu. Kalau bisa yang lain deh, cari agama yang lain aja, nggak usah nyari Islam, walaupun udah kelihatan Yesus itu dimuliakan sesuai dengan yang Yesus bilang itu di Islam gitu. Tapi memang nggak ada feel-nya dulu ke Nabi Muhammad gitu, karena udah ngeri duluan sama apa yang di pikiran, yang diomongin orang tentang Nabi Muhammad gitu kan. Dulu aku sempet sampai berpikir, apa aku ke Katolik kali ya? Katolik tuh ketuhanannya gimana ya gitu kan? Karena yang aku tahu kan Katolik duluan daripada Protestan. Jadi terus yang aku ingat juga Katolik itu kan punya kitab Deuterokanonika ya. Itu katanya kan dulu kitab yang disobek sama Martin Luther kan, nggak dipakai. Jadi aku sampai cari-cari tahu juga, temanku ada yang Katolik. Aku baca kitabnya, tapi aku baca ngacak aja gitu ya. Aku juga lupa itu di kitab apa, pasal apa, aku juga lupa. Aku asal buka, aku baca, ini kok isinya bagus juga sih. Aku baca ini kok baik sih. Itu dulu tentang ini sih, tentang kayak aturan-aturan dalam kehidupan gitu loh. Mungkin kalau di Islam tuh mungkin kayak sunah-sunah gitu kali ya, kayak gitu kali ya. Tapi itu bukan sunah lah, kan cuma seperti gitu ya. Kayak arahan-arahan yang baik-baik gitu. Jadi dulu aku baca, terus aku bilang ke temanku, dulu kan di kantor tuh ada yang Katolik, ada yang Islam gitu kan. Aku ngomong, ternyata kitabnya Katolik ini bagus juga ya isinya ya. Bagus juga ternyata. Terus aku pengen belajar gitu. Nah, tapi temanku yang Islam ini bilang gini, Nat, yang namanya kitab suci itu pasti isinya bagus, itu pasti isinya baik-baik semuanya, tapi yang namanya kebenaran, yang benar itu pasti cuma satu. Nggak mungkin benar semua, karena ajarannya beda. Walaupun isinya semua baik katanya gitu, tapi yang benar pasti cuma satu. Situ aku mikir, iya juga ya, yang benar pasti cuma satu. Kalau baik, semua keyakinan, semua agama ngajarin hal baik pasti ya kan, tapi belum tentu yang baik itu benar. Jadi ya udah, aku mikir-mikir lagi gitu kan. Kami dari Forum Arimatea Pusat mendapatkan tanah wakaf seluas 400 meter persegi di daerah Sleman, Yogyakarta. Tempat ini selain dibangun untuk masjid, juga kita akan mendirikan pondok rehabilitasi akidah, yang mana sejak 2003 kami sering menangani kasus orang mu'alaf ataupun orang yang dimurtadkan dari Islam. Nah, jadi kita butuh satu tempat untuk merehabilitasi akidahnya, pemikirannya. Bahkan ada juga dulu kami pernah menangani orang ikut aliran sesat seperti aliran Gavatar. Nah, butuh tempat untuk konsentrasi, membimbing mereka, mendidik mereka untuk kembali kepada Islam yang kafah. Maka besar harapan kami untuk teman-teman dari sahabat ngaji cerdas untuk membantu pembangunan dari masjid dan pondok rehabilitasi akidah. Atas bantuannya kami mengucapkan jazakumullah khair. Kurang lebihnya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.